Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitriani, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul bahasa Arab dan keterkaitannya dengan Islam melalui fikih lughah yang bertemakan memahami kebudayaan Arab dan persoalan agama melalui fikih lughah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah fikih lughah yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Nida Fadlan MHum. Selamat menonton. Oke, kita beranjak pada kebudayaan Arab. Mungkin telah banyak dari kita yang mengetahui bagaimana dan apa saja kebudayaan Arab. Nah, tentunya kebudayaan itu tak jauh dari apa saja tradisi, adat istiadat yang dilakukan oleh suatu bangsa. Nah, dalam hal ini kebudayaan Arab tentunya berasal dari tradisi dan kebiasaan bangsa Arab pada saat itu yang dilakukan secara terus-menerus dan secara turun-temurun dari leluhur dan selanjutnya diteruskan kepada generasi berikutnya. Walau pada zaman tersebut, pada zaman bangsa Arab sebelum Islam datang, bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan periode jahiliyah, yaitu di mana zaman yang mencirikan suatu kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Arab, ya. Perilaku-perilaku yang dilakukan itu tidak manusiawi, seperti halnya mengubur anak perempuan yang baru dilahirkan secara hidup-hidup, karena hal itu dipandang kelahiran anak perempuan adalah aib. Nah, tentunya ketika Islam datang, ya tidak seperti itu pandangannya. Lalu juga banyak kebudayaan yang berasal dari tradisi-tradisi yang tidak baik. Walaupun demikian, tradisi-tradisi yang bangsa Arab punya itu seperti tidak bermoral, seperti tidak manusiawi, sebagian tradisinya. Nah, tetapi mereka mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu pada cemerlangnya karya sastra pada zaman tersebut. Itu banyaknya karya sastra yang bertebaran, yang sangatlah sastrawi yang mereka ciptakan. Masyarakat Arab itu terbiasa membangga-banggakan dari karya-karya sastra yang mereka ciptakan, yaitu dengan cara membuat sayembara-sayembara, lalu pada pameran dagang yang mana mereka ini memamerkan juga karya sastra mereka di sana. Para seniman dan sastrawan mereka ini dengan penuh ketekunan, yaitu mempersiapkan diri untuk mengemukakan karya-karya mereka dalam arena tersebut, dalam arena tahunan yang diadakan di pasar UTAS itu. Nah, supaya apa? Supaya mereka itu mendapatkan pengakuan yang mereka inginkan. Pengakuan yang seperti apa? Pengakuan yang mereka ingin dapatkan biasanya adalah kehormatan yang diberikan kepada karya puisi yang dituliskan kembali dengan tinta emas, lalu digantungkan pada Ka'bah sebagai bentuk publikasi saat itu, yang akan dibaca oleh para pendatang dari berbagai penjuru. Karena pada saat itu bangsa Arab sangat suka sekali berkumpul dan juga memenuhi Ka'bah. Sekeliling Ka'bah itu menjadi seperti pusat perhatian, seperti pusat pasar perdagangan di sana. Jadi banyak sekali orang-orang yang singgah datang ke sana dari segala penjuru. Lalu dalam kebudayaan Arab yang menonjol pada karya sastra yang puitis, kelihayan sastrawan dalam merangkai untaian kata demi untaian kata agar terciptanya karya sastra yang indah. Lalu bagaimana bahasa Arab bisa seindah itu? Dan dari mana asal bahasa Arab? Nah, banyak yang bilang asal bahasa Arab itu merupakan dari bahasanya Nabi Adam. Tapi apakah benar demikian? Bahasa yang dipelajari dan diucapkan Nabi Adam adalah bahasa ibu. Dan tidak ada gunanya juga kita memperdebatkan bahwa itu adalah bahasa Arab, Ibrani, Syria, dan bahasa yang lainnya. Karena bahasa Arab dan lainnya adalah cabang dari meluasnya dan terbentuk dari selama berabad-abad dari generasi berikutnya.
Ya, jadi bahasa yang sudah kita gunakan sekarang ini adalah eh, cabang cabang yang meluas dari terbentuknya bahasa selama berabad-abad sampai eh, ke generasi saat ini. Nah, dari keturunan Adam, yaitu kembalinya seorang dari mereka, maka usaha yang dilakukan sebagian ulama untuk membuktikan bahwa yang pertama berbicara bahasa Arab adalah Nabi Adam, Nuh atau Jibril. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar, yaitu adalah upaya yang sia-sia berdasarkan dugaan atau laporan yang tidak terbukti bahwa orang-orang keturunan dari ketiga putra Nuh yang asal mula bangsa-bangsa dilacak menurut teks hadis Rasulullah, dan salah satunya yaitu Sam bin Nuh kepada yang diucapkan, dikaitkan dan kemudian diteruskan ke keturunannya setelah dia. Nah, dari berbagai literatur, bahasa Arab ini berasal dari bahasa Semit, yaitu bahasa dari keturunannya anak ketiga dari Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh. Nah, dengan luas penyebaran dari keturunan orang Semit di berbagai belahan bumi, bahasa ini mulai berbeda dalam dialeknya dan berubah menjadi sejumlah bahasa, dan begitulah bahasa yang berkembang dengan arbitrer atau mana suka. Jadi dari penyebaran orang-orang yang berbahasa Semit ini, mereka menyebar ke berbagai belahan dunia, lalu tersampaikannya juga bahasa asal dari bahasa Arab ini. Nah, bahasa Semit pada awal kemunculannya sangatlah dekat seperti bahasa Ibrani dan Syria, sehingga dapat dikatakan juga bahwa mereka adalah dialek dari satu bahasa. Nah, pelajar bahasa-bahasa ini dapat melihat kesamaan yang kuat di antara mereka, karena pemilik bahasa-bahasa ini adalah anak dari satu bangsa yang tersebar di wilayah segitiga, di wilayah Irak, Lembah Nil, Yaman, dan Hadramaut. Nah, dan mendiami bagian-bagian wilayah ini selama beberapa abad dan mendirikan kerajaan dan peradaban yang mencampurkan masing-masing. Beberapa dari mereka adalah mereka yang dekat dengannya dan dipengaruhi olehnya dan diuntungkan darinya. Dan ini adalah salah satu faktor penting karena dialek dan bahasa yang berbeda dan kadang-kadang memudar, dan kelemahan mereka ini banyak dipertimbangkan oleh banyak peneliti. Jadi bahasa yang bersifatnya arbitrer, yaitu mana suka, dia berkembang sebagaimana masyarakat itu juga berkembang. Jadi dialek-dialek yang berbeda dari campuran-campuran dialek lalu juga membentuk suatu bahasa yang baru. Nah, dalam beberapa literatur disebutkan juga memang beberapa ulama mengatakan bahwa Syria atau bahasa Syria ini atau disebut bahasa Asyur berarti bahasa Arab. Berarti bahasa Arab yang dituturkan oleh orang-orang Syria. Nah, bahwa Asyuriyah ini adalah dialek yang menyimpang dari Syria. Ada juga asal dari bahasa Arab, yaitu bahasa Aram. Nah, yang berarti Aram itu adalah Arab. Nah, ini berasal dari penduduk gurun pinggiran wilayah selatan, yaitu bulan sabit subur, yang mereka disebut dengan Baduy Aram. Ya, tetapi dari berbagai literatur yang didapat, asal bahasa Arab adalah bahasa Semit yang sepanjang sejarah ini mampu mempertahankan ciri-ciri paling penting dari bahasa Semit. Sementara cabang dari asal bahasa Arab ini banyak kehilangan cirinya. Cabang itu adalah bagian dari orang Semit yang pergi ke Jazirah Arab dan kemudian dikenal sebagai orang Arab. Nah, tetapi mengapa demikian disebut dengan orang Arab? Alasan utamanya adalah karena sifat daerah yang dia tinggali, yang merupakan daerah gurun dan terjal yang jauh dari daerah yang dihuni oleh bangsa lain. Hal ini memberikan kesempatan bagi bangsa Arab untuk menjauh dari pengaruh langsung bahasa mereka dan lainnya. Kesempatan untuk menyempurnakan apa yang mereka jangkau dari bahasa lain dalam hal perbendaharaan kata atau dialek.
sehingga tidak sampai kepada mereka kecuali setelah melewati daerah gurun pasir yang mengharuskannya untuk berubah dengan cara yang sesuai dengan lingkungannya dan sesuai dengan selera masyarakat. Bawaan bangsa itu jauh dari kerumitan berbagai peradaban yang korup. Nah, jadi mengapa bahasa Semit ini berubah menjadi bahasa Arab, atau bahasa Semit adalah asal dari bahasa Arab. Nah, dari masyarakat yang berpindah ke Jazirah Arab ini kemudian dikenal dan disebut dengan orang Arab, yaitu yang tinggalnya berada di gurun pasir yang jauh dari penduduk yang lain, jauh dari wilayah yang lain, sehingga bahasa ini tidak tercemar oleh bahasa yang lainnya. Ya, seperti itu yang saya pahami. Nah, lalu kemudian bahasa Arab ini melewati peran dan tahapan dan bangkit dalam berbagai periode dengan tingkat eskalasi dan perkembangan hingga mencapai tahap akhir dan tahap yang menempatkannya di atas sehingga menjadi layak untuk diturunkan dalam kitab-kitab yang terakhir diturunkan, yaitu pada kitab Al-Quran. Seperti dalam firman Allah, yaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kalian berpikir. Nah, jadi dari kebudayaan dan asal usul bahasa Arab menjadi satu kesatuan yang terkait dengan Islam. Karena bahasa Arab dan juga Islam tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena bahasa Arab diabadikan dalam Al-Quran dan Al-Quran senantiasa terjaga dengan para hafidh-hafidhah yang menjaganya. Itu juga dalam firman Allah yang artinya, dan kami menetapkan untuk manusia dalam Al-Quran ini setiap perumpamaan agar mereka dapat mengingat Al-Quran yang berbahasa Arab dengan tidak bengkok, agar mereka mendapat petunjuk. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab ini adalah sebagai petunjuk agar manusia tidaklah berbelok. Teks semacam itu menunjukkan bahwa bahasa selain bahasa Arab, yaitu bahasa di luar bahasa Arab, tidak memiliki ciri kejelasan dan integritas yang dimiliki bahasa Arab. Lalu menurut Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam jurnalnya yang berjudul Fikih Lughah, Konsep, Topik, dan Masalahnya, di dalamnya terdapat pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah yang berkata, ketika Allah menurunkan kitabnya dalam bahasa Arab dan menjadikan Rasulnya sebagai komunikator, menjadikannya komunikator kitab dan hikmah dalam bahasa Arabnya, dan menjadikan cikal bakal para teolog agama ini tidak mungkin menguasai agama dan mengetahuinya kecuali dengan menguasai lidah, dan ilmunya menjadi bagian dari agama. Nah, yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Taimiyah adalah Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan juga Rasulullah menggunakan bahasa, yaitu bahasa Arab sebagai perantara wahyu antara kitab yang diwahyukan oleh Allah. Nah, dalam hal ini tidak mungkin Rasulullah ini bisa menguasai agama, ya khususnya adalah agama Islam. Ya, dimana kalau Nabi Muhammad tidak bisa menguasai bahasa Arab tersebut, karena bahasa Arab ini sudah menjadi bagian dari agama Islam. Dan Syekh Ibnu Taimiyah juga berkata, bahasa Arab yang sama adalah bagian dari agama dan mengetahuinya adalah wajib. Memahami kitab as-sunnah adalah wajib, dan itu tidak dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, dan apapun tidak dapat diselesaikan tanpa itu adalah kewajiban. Jadi yang dimaksud di sini adalah kewajiban mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Dan bahasa Arab adalah bahasa agama Islam yang kita anut, yang kita percayai.
Karena tidak mungkin kita dapat paham kalau kita tidak paham bahasanya. Jadi untuk mempelajari agama kita harus memahami dan mempelajari bahasanya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.